Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 1 Bapak Haji Sutriyono SPD, kepada yang saya hormati Bapak Dewan Guru yang hadir pada siang hari ini juga yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa hadir pada acara sosialisasi dan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah atau di kelas calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya telah mendapatkan syafaatul uzma, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara sosialisasi dan diseminasi modul 1.4 yang mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya mendapatkan manfaat bagi kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memaparkan diseminasi pada siang hari ini, maka kami aturkan kepada beliau Bapak Haji Sutriyono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 1 untuk memberikan sambutan atau pembukaan acara pada siang hari ini. Namun sebelum menginjak acara pada siang hari ini, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan kepada Kepala Sekolah SD Negeri Petunjungan 1 kepada beliau Bapak Haji Sutriyono SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Petunjungan 1, bahwa pada hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kita bisa mengikuti yaitu sosialisasi dan diseminasi aksi nyata yang disampaikan oleh Pak Marzuki sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 tahun 2023. Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan telah membawa umatnya ke alam kebenaran. Bapak Ibu, alhamdulillah bahwa SD Petunjungan 1 semuanya, hampir semuanya jadi guru penggerak. Hanya tinggal satu, Mbak Heli. Mbak Heli kemarin ada gagal, tapi untuk ini masih ada peluang untuk bisa mengikuti. Tapi sementara ini off dulu, tidak mengikuti karena konsentrasi untuk TPG, agar TPG selesai kemudian baru mengikuti guru penggerak. Berarti vlog ya. Jadi SD Petunjungan 1 semuanya guru penggerak, alhamdulillah. Sementara Mbak Iik dan Mas Dedi hampir selesai, tinggal satu semester ibaratnya begitu, satu lagi selesai. Jadi kita memenuhi aturan pemerintah yaitu guru penggerak, karena kita mau tidak mau
selaku ASN maupun P3K harus mengikuti. Memang regulasinya semacam ini, ya, regulasinya semacam ini kita harus mengikuti. Kalau dulu kalau kita melihat dari awal, ya dana pemerintah juga sekian miliar digelontorkan kepada dinas pendidikan, otomatis panjenengan sebagai ujung tombak di garis depan untuk mencerdaskan anak bangsa, ya harus kita bisa mengikuti. Saya kira itu untuk sambutan saya, sehingga agar kegiatan belajar mengajar di SD Petunjungan 1 bisa lebih baik dan bisa meningkat. Dengan dibuktikan, alhamdulillah, dari siswa yang lulus SD Petunjungan 1 bisa diterima sekolah yang lebih tinggi, khususnya di SMP yang 1-2 yang ada di Sanawiyah, karena mereka keinginan dari awal memang di Sanawiyah. Saya kira demikian. Dengan ini untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo untuk yang lain nanti kegiatan bisa dilanjutkan. Saya kira demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa bahwa tujuan pada hari ini yaitu mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Tidak hanya juga itu, juga akan mendapat kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar Anda. Budaya positif. Pentingnya budaya positif, Bapak Ibu, sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia, bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Di sini kita itu dituntut di dalam pendidikan di lingkungan sekolah harus menanamkan sifat disiplin karena sesuai dengan peraturan dan standar nasional pendidikan. Mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing. Namun di sini saya akan berbagi informasi pengetahuan yang saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak, bahwa yang namanya budaya positif adalah sebuah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang normal dan bertanggung jawab, sehingga dengan tumbuh dan kembangnya murid itu sesuai dengan kodrat zaman. Lanjut. Filosofi Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Kalau kita konotasikan di dalam sebuah pendidikan, Bapak Ibu, bahwa yang namanya guru itu sebagai petani. Kenapa? Karena yang namanya petani itu harus mampu mengetahui bagaimana cara agar mendapatkan hasil panen yang meningkat, kualitas panen yang bagus, hasilnya maksimal. Maka seorang petani harus mampu mengetahui ilmu pertanian, bagaimana kapan waktu iklim yang baik untuk menanam. Begitu juga seorang guru, bagaimana guru kita agar mendapatkan murid yang berkualitas sesuai dengan profil belajar Pancasila. Maka seorang guru wajib memahami bagaimana cara untuk mengembangkan bakat dan minat siswa atau sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
yang anak punyai. Lanjut. Dengan cara apa? Dengan cara sistem among siswa. Among siswa itu apa? Among siswa adalah sebuah pendidikan yang harus memperhatikan sebuah karakteristik bakat dan minat anak. Strategi among siswa merupakan implementasi dari gerakan Merdeka Belajar yang melibatkan guru penggerak, sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi bahwa sistem among ini yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantoro ini ternyata saat ini saya baru mengetahui setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak. Sangat luar biasa, kita harus mampu mengetahui potensi-potensi yang ada pada murid, sehingga ketika kita sudah menggali potensi yang ada pada murid, kita mampu mengendalikan, kita mampu mengarahkan anak sesuai dengan potensinya. Lanjut. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar diri, yaitu faktor internal. Faktor internal apa saja? Yaitu motivasi, pengembangan diri, dan berasal dari luar itu lingkungan, bagaimana orang tua, lingkungan sekolah untuk mencetak anak tersebut menjadi disiplin. Lanjut. Sekarang pengertian disiplin positif. Disiplin adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lain bersedia untuk patuh atau taat, lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri, seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman jika dilanggar, atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Sedangkan arti disiplin positif itu berarti sebuah penisbatan sifat, yaitu sandaran sifat yang menunjukkan sebuah kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah disiplin dan aturan. Itu pengertian dari disiplin positif. Ini adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita, motivasi kepada murid kita, yaitu dorongan dari dalam, agar apa? Mereka menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari siswa atau faktor internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi anak tersebut itu walaupun tidak diberi hadiah, tidak dihukum, tapi anak itu tumbuh dalam dirinya untuk melaksanakan sebuah budaya positif atau disiplin positif. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Bahwa terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini perilaku manusia. Kadang kita sering menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Untuk mendapatkan sebuah imbalan. Kadang kita melakukan sebuah perbuatan, kadang diri kita sendiri itu menginginkan sebuah penghargaan atau imbalan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Dan yang terakhir motivasi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan bahagia. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, yaitu berasal dari diri seseorang. Nah, di situ kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat sebuah tabel identitas gagal, identitas sukses. Hukum sesuatunya
Kalau hukuman itu sesuatunya yaitu menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan sebuah pilihan. Hukuman sifatnya itu tidak nyaman untuk murid, baik untuk jangka yang pendek maupun jangka yang panjang. Tidak nyaman untuk murid, kalau konsekuensi itu murid itu dibuat tidak nyaman. Anak untuk jangka waktu pendek, yaitu murid itu diberi ketidaknyamanan dalam waktu jangka yang pendek. Kalau restitusi sifatnya itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, orangnya, korbannya mendapat keadilan dan penghukum itu merasa puas kadang. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan sebuah ganti yang lebih baik atau solusi. Selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman mempunyai dampak yang sangat luar biasa bagi murid, yaitu dampak tersakiti, kadang dampak ketakutan. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak senyaman mungkin, sehingga merasa tidak enak karena perilaku guru yang sangat lembut sehingga anak tersebut tidak nyaman. Sedangkan restitusi yaitu murid mendapatkan sebuah penguatan dan solusi yang baru. Lanjut. Nah, yang ketiga yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan yaitu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih bersemangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Mengapa sih Bapak Ibu keyakinan kelas itu penting? Kenapa sih keyakinan itu sangat penting? Karena apa? Karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu akan menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita dinisbahkan ke dalam sebuah pendidikan Bapak Ibu, bahwa seluruh tindakan murid, kegiatan murid itu agar mempunyai sebuah tujuan sesuai dengan profil belajar Pancasila, sehingga semua yang murid lakukan adalah usaha yang terbaik untuk murid itu tersendiri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ada sebuah cirat Bapak Ibu, dan nanti setelah ini ada pertanyaan pemantik. Sebuah cerita Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2 di SD Anak Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu kira-kira alasannya apa Doni melakukan hal itu? Terus bagaimana peran guru, peran kita sebagai guru dalam mengatasi sebuah masalah yang terjadi pada anak tadi ya, Doni, yang setiap hari itu mengambil makan siang teman-temannya. Peran kita sebagai guru Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat gambar di samping, coba 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William. Yang pertama adalah bahwa kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, ditandai dengan tangan membawa payung, yang satunya ya
itu bertahan hidup, atau sesuai dengan kalau di istilah maritim itu survival, ya, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yaitu cinta dan kasih sayang. Jangan lupa yang kemudian yang selalu cinta dan kasih sayang dengan suaminya, suami sendiri bukan suami orang, ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia menurut William yaitu penguasaan, menjadi seorang penguasa. Nah, itu digambarkan dengan tangan. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Nih, kenapa gambarnya kupu-kupu? Karena kalau malam itu sering terbang kemana-mana, sehingga dinamakan kupu-kupu malam. Dan kebutuhan dasar yang terakhir adalah sebuah kesenangan. Lanjut Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Seks sebagai dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi apa hubungan dengan cerita tadi yang Doni mengambil makanan setiap hari? Kalau kita dikaitkan dengan survival, bahwa Doni itu mengambil makanan karena dia itu sangat lapar. Ya, setiap hari ketika waktu istirahat jam makan siang, si Doni suka merampas makanan teman-temannya. Maka dengan si Doni merampas makan karena jawaban Doni karena lapar, maka Doni tersebut sedang mempertahankan sikap ya. Jadi karena Doni dengan jawaban Doni itu karena merampas makanan dengan jawaban karena lapar, berarti Doni itu mempertahankan kebutuhan survival karena lapar. Maka bagaimana solusi seorang guru melihat seperti itu? Maka kita sebagai guru harus secepatnya mengkomunikasikan kepada orang tua agar orang tua mengetahui bahwa anaknya itu belum makan, sehingga untuk kedepannya besoknya orang tua tersebut harus bisa menyediakan makanan kepada anaknya, sehingga kalau kebutuhan diri atau survival itu terpenuhi, insya Allah anak tersebut tidak akan merampas makanan temannya. Oke Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Coba dibacakan Bu Dia. Cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Bu Dian. Jadi cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, ini fokus pada sebuah rasa perhatian. Jadi yang namanya Doni itu mengambil sebuah makan itu karena pengen diperhatiin oleh temannya. Kalau memang benar si Doni itu dengan jawaban tersebut, berarti Doni itu butuh yang namanya kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Kasih sayang dari orang tuanya. Jadi nanti kita sebagai guru harus mengkomunikasikan kepada orang tuanya agar lebih
mendapat perhatian yang lebih kepada anaknya, sehingga ketika di sekolahan anak tersebut kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu power atau penguasaan. Monggo Bu Eli. Power atau penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, dan akui dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, luar biasa Ibu Eli Kurniati, terima kasih. Betul bahwa penguasaan kebutuhan ini berhubungan dengan sebuah kekuatan. Dia itu merasa, Doni itu merampas makanan dari temannya, itu merasa berkuasa. Di situ timbul nilai dasar pada Doni, yaitu bahwa Doni adalah orang yang sangat berkuasa di dalam kelasnya. Lanjut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu yang hebat. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar pada manusia, yaitu sebuah kebebasan. Bu Heru, monggo bisa. Yang ketiga, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu menjadikan arah seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Terima kasih Bu Heru, tepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi yang ketiga yaitu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi manusia adalah sebuah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ini Bapak Ibu, kalau masih kita anak-anak boleh kita coba-coba, tapi kalau sudah dewasa nggak boleh coba-coba budiannya. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kalau kita disandarkan dengan kebutuhan murid tadi pada sebuah cerita Doni, bahwa Doni ditanya kenapa Doni merampas makanan, beliau jawab dia itu karena bosan, dia itu pengen makanan yang lain, dia itu pengen makanan yang lain selain makanan yang dia itu bawa. Berarti di sini si Doni itu merampas makanan karena pengen rasa makanan yang lain. Maka bagaimana kita sebagai seorang guru? Kita sebagai seorang guru harus mengkomunikasikan kepada orang tua, menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mengkomunikasikan, memberikan bahwa anaknya itu kepengen setiap hari itu makannya itu beraneka ragam, berbeda-beda. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan kebebasan pada anak itu terpenuhi, dan si Doni kalau terpenuhi maka Doni tidak akan merampas makanan. Yang keempat ini aslinya kesenangan, merupakan kebutuhan untuk mencari sebuah kesenangan. Monggo Bu Lili bisa baca. Yang keempat, kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Betul sekali. Itu aslinya yang keempat adalah kesenangan.
merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Kalau kita konotasikan, kalau kita hubungkan dengan cerita tadi si Doni, maka Doni itu ditanya kenapa Doni merampas makanan, karena Doni itu merasa senang kalau menjahili atau merasa usil temannya. Maka dengan jawaban tersebut, maka Doni itu merasa kebutuhannya yang terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Lanjut. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak ataupun murid-murid, namun juga manusia dewasa. Dalam lingkungan sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat, memprediksi guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Monggo kita jawab dalam hati saja Bapak Ibu. Lanjut. 5 posisi kontrol. Apa Budian 5 posisi apa? Kontrol. Betul sekali, yaitu 5 posisi kontrol. Jangan salah ucap Budian. Lanjut. Nah, menurut Diane Gosson, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nih, lagi-lagi dia. Kadang masih ada nih guru yang melakukan kontrol menghukum karena mungkin berpikiran bahwa dengan menghukum itu dengan cepat menyelesaikan sebuah masalah. Padahal dengan menghukum mempunyai dampak negatif yang luar biasa pada murid. Bisa berwujud kadang penghukum itu melontarkan sebuah pernyataan atau sebuah isyarat, baik itu verbal, menunjuk, atau memarahi. Selanjutnya yaitu kontrol seorang guru yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini seorang guru itu berkata dengan penuh kelembutan, memberikan rasa tidak nyaman dengan kata-kata yang sungguh sangat lembut, tetapi memberikan efek kepada murid itu tidak nyaman. Yang ketiga yaitu kontrol guru sebagai teman. Nih, pada kontrol guru sebagai teman ini, guru itu sebagai bagaikan sebagai teman, mudah beradaptasi, saling komunikatif, mudah diajak bicara. Tetapi dalam konteks ini mempunyai kekurangan atau dampak negatif. Dampak negatifnya apa? Yaitu ketika tidak terpenuhi, maka murid itu ketergantungan dengan guru. Yang selanjutnya, kontrol seorang guru sebagai monitor atau pemantau. Kontrol ini dilakukan karena bisa menggunakan karena adanya sebuah aturan atau kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh guru, sehingga guru cukup memantau dengan sebuah peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah kontrol guru seorang guru menjadi manajer, yaitu di mana guru saling berkolaborasi dengan murid untuk apa? Murid itu dipersilahkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya, dan guru mencoba memberikan sebuah rangsangan agar murid tersebut mampu mengendalikan diri dan mampu menyelesaikan masalah atau solusinya sendiri. Lanjut. Apa Bu Heru, posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Jawab diri sendiri, monggo Bapak Ibu ya.
jawab di dalam hati masing-masing posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini di sekolah. Apakah sebagai penghukum, apa sebagai merasa tidak nyaman, apa sebagai manajer. Selanjutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi lanjut. Nah, restitusi adalah sebuah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sebuah kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dalam segitiga restitusi ini seorang guru wajib berkolaborasi dengan murid agar murid itu diarahkan mampu bertanggung jawab apa yang telah murid kerjakan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memuliakan dirinya serta berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Coba Bapak dan Ibu yang luar biasa lihat itu 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, bahwa restitusi itu memperbaiki hubungan diri. Bahkan bukan hanya hubungan diri, tapi hubungan diri dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu bahwa restitusi itu sebuah tawaran, bukan sebuah paksaan nih Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah sebuah salah satu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada diri murid. Dan yang keempat yaitu restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk melihat potensi yang ada pada diri murid untuk menyelesaikan sebuah masalah sendiri. Yang kelima yaitu restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan Bapak Ibu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter bukan pada tindakan. Selanjutnya cirinya yaitu restitusi fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, coba dilihat Ibu. Itu adalah tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kelihatan Bapak Ibu di bawahnya. Nah, itu contohnya. Baik Bapak, kira apa kamu lakukan sebenarnya juga pernah Bapak lakukan ya gitu. Itu menstabilkan. Setelah menstabilkan, maka langkah yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik, Nan? Ya gitu. Adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu. Nah, itu langkah. Nanti setelah ini nanti kita akan dipaparkan ada sebuah contoh tahapan restitusi. Sang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif
tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Saya hormati dan berbahagia. Tadi kita telah menyaksikan sebuah film yang memuat 5 kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu meliputi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video yang diputar tadi, maka menurut Bapak Ibu yang sesuai posisi kontrol bagi Bapak Ibu itu apa dari kelima kontrol tersebut? Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menuliskan kontrol yang Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Silahkan tulis di kertas ini. Nanti saya mohon untuk ditempelkan di depan papan tulis. Beda warna. Kontrol tersebut silakan Bapak Ibu tempelkan di sini di papan tulis. Ibu setelah menulis Hari sunatan dilakukan apa? silakan di bawahnya boleh, di bawahnya nah, di bawahnya bisa. Tercatat dulu teman guru. Covid. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mencoba membaca dari sini ya Bapak Ibu. Setelah melihat video posisi kontrol apa, yaitu posisi kontrol sebagai teman, murid tidak merasa beban. Nah, ini ada yang menjawab murid itu sebagai beban. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah agar murid sadar akan tindakan yang dilakukannya. Iya, luar biasa jawabannya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah ini kontrol sebagai penghukum agar membuat siswa ini merasa jerah. Nah, luar biasa. Dan yang terakhir, sebagai apa ini? Posisi kontrol seorang guru sebagai monitor, kayak operator. Nah, baik Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan
posisi kontrol yang Bapak Ibu tulis tadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu alami di sekolah masing-masing. Terima kasih. Mungkin pemaparan pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Marzuki selaku calon guru penggerak angkatan 8 ya Pak. 8 gitu. Berdasarkan tadi pemaparan Pak Marzuki pada waktu penjelasan tentang beberapa dan restitusi tadi sangat jelas dan membuat pengalaman baru bagi saya sendiri, mungkin juga bagi rekan-rekan teman sejawat yang ada di SD Negeri Petujuan 1. Ini sangat membantu bagi kami untuk menghadapi murid-murid di SD Negeri Petujuan 1. Terima kasih Pak Marzuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini dalam sosialisasi dan diseminasi kita telah kedatangan dari sekolah yang lain, yaitu Ibu Dian. Kami mohon kepada Ibu Dian untuk memaparkan refleksi pada kegiatan siang pada hari ini. Terima kasih buat Pak Juki waktunya untuk bisa memberikan saya waktu untuk maju memberikan refleksi. Sebagai guru tentunya kita bukan cuma hanya menjadi guru, tapi bisa menjadi teman ya, sama menjadi monitor manajer terhadap peserta didiknya. Jadi nanti anak-anak itu tidak akan merasa takut jika merasa kesalahan. Kita sebagai guru kita harus memberikan solusi dan saran yang baik kepada anak tersebut. Saya perwakilan dari SD Negeri Tegalega 2 mengucapkan penuh cinta kasih dari saya kepada guru penggerak di angkatan berapa Pak Juki? Angkatan 8. Sarannya yuk. Oke, terima kasih Ibu Dian yang sangat luar biasa komenannya. Terima kasih beliau dari SD Seberang memberanikan diri untuk ikut dalam kegiatan diseminasi, ingin mengetahui bagaimana sih sosialisasi dan diseminasi pada calon guru penggerak angkatan 8. Mudah-mudahan kedepannya beliau Ibu Dian itu mampu mengikuti jejak langkah kita untuk mengikuti kegiatan yaitu guru penggerakan angkatan 9 dan 10. Iya, setelah saya mengikuti ini, saya jadi tahu bahwa kontrol untuk menghukum anak itu adalah sikap yang salah ya bagi seorang guru. Sebaiknya lebih baik guru itu memilih sebagai manajer atau monitor ya, artinya berdampak positif bagi anak seperti tersebut sendiri. Dan itu aja dari saya. Selebihnya terima kasih sudah banyak memberikan ilmu atau pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Heri. Terima kasih Bu Nurul. Mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kita semuanya yang tadinya mungkin sikap kita sebagai kontrol kita itu sebagai guru itu lebih dominan kepada penghukum, sekarang kita sudah memahami yaitu kita itu sebaiknya sebagai guru itu mempunyai kontrol sebagai manajer. Agar apa? Agar guru itu mampu berkolaborasi dengan anak untuk mengetahui, untuk mengarahkan kepada anak untuk bertanggung jawab apa yang telah anak itu lakukan dan mendorong anak agar bisa menemukan solusinya diri sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.